Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dalam renungan pagi kami kembali menjumpai Anda. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada supaya Anda semua boleh terus mengalami Kristus dalam kehidupan Anda. Pagi hari ini saya mengajak Anda, yuk kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita kembali belajar kebenaran firman Allah pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan kembali dalam program Renungan Pagi. Kami berdoa biarlah melalui Renungan Pagi ini kami boleh disegarkan, dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu, dan kami boleh terus dituntun dan mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Terima kasih, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Berikan spirit of revelation, wisdom kepada setiap kami, supaya kami boleh membagikannya tepat, dan semua kami boleh diberkati, dikuatkan. Kami semua yang mendengar dimanapun kami berada, Roh Kudus beri pengertian yang benar, berikan revelation buat kami. Para malaikat orang kudus bekerjalah, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus. Kami buka hati dan kami siap menyambut dan belajar sama-sama. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu semua, kita akan belajar sama-sama dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat 21. Dan kalau kita pelajari, tekuni bahwa ayat ini adalah pesan penutup yang diberikan, yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dan surat Paulus ini kepada Timotius konteksnya adalah yang pertama, bagaimana Paulus menulis untuk mengarahkan Timotius sebagai pemimpin gereja di Efesus. Yang kedua, menekankan bagaimana pentingnya menjaga iman dan integritas di tengah-tengah tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Efesus, dan terutama dalam pelayanan Timotius sebagai pemimpin di jemaat Efesus atau di gereja Efesus maksud saya. Nah, kita akan pelajari sama-sama bagaimana Paulus menitipkan pesan, menuliskan sebuah pesan, mengajarkan, mengarahkan Timotius untuk beberapa hal yang penting. Kalau kita pelajari ayat yang pertama, ayat yang ke-11 dan yang ke-12, dikatakan seperti ini. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah diikrarkan, ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah saudara, kalau kita pelajari ayat ini, ayat 11 dan 12 merupakan pesan yang diberikan Paulus kepada Timotius sebagai pemimpin di gereja Efesus. Yang pertama adalah bagaimana Paulus menekankan supaya Timotius sebagai pemimpin gereja Efesus mempertahankan yang namanya karakter Kristus atau manusia Allah. Dikatakan, hai engkau manusia Allah. Paulus menerjemahkan bagaimana kita gereja Tuhan, kita pemimpin rohani, kita anak-anak Tuhan adalah sebagai manusia ilahi atau manusia Allah. Itu sebabnya kalau kita manusia Allah, maka kita harus memiliki karakteristik seperti Allah, terutama dalam karakter dan sifat-sifatnya. Dan Paulus menegaskan beberapa hal yang penting. Yang pertama, jauhilah semuanya itu, lalu kejarlah. Jadi dalam kehidupan ini Paulus seolah-olah mengingatkan kepada Timotius, ada dua hal penting yang harus kamu ingat dalam hidup ini. Ada yang perlu kamu kejar, ada yang perlu kamu jauhi. Dan dimulai dengan jauhilah semuanya itu. Nah, kalau kita memperhatikan, mungkin kita bertanya-tanya, apa yang perlu dijauhkan? Tentunya kalau Anda mau tahu apa yang dijauhkan, Anda harus baca ayat sebelumnya, saudara, yaitu ayat yang di atasnya, yaitu ayat yang ke-10. Kalau Anda baca ayat ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10, maka Anda akan menemukan, saudara, bagaimana Paulus mengajarkan kepada Timotius, hai engkau manusia Allah, engkau adalah manusia ilahi, engkau adalah pemimpin, maka engkau harus menjauhi apa? Yaitu cinta akan uang. Karena cinta akan uang adalah akar dari semua kejahatan dan seterusnya. Jadi ada hal-hal dalam hidup ini yang perlu kita jauhi, ada hal-hal yang perlu kita kejar. Nah, Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk menjauhi semuanya. Cinta akan uang, ingin cepat kaya, semua hal. Karena dengan cepat ingin kaya, bagaimana banyak orang menyimpang dari imannya dan sebagainya. Nah, Paulus menasihati anak rohaninya Timotius sebagai pemimpin gereja di Efesus bahwa Anda adalah manusia ilahi. Kamu harus mempertahankan, memiliki karakter Kristus dalam kehidupanmu sebagai pelayan Kristus. Kamu melayani sebagai pemimpin gereja,
gereja, kamu melayani, kamu harus punya karakter Kristus. Karena kamu adalah manusia roh, manusia ilahi. Dan kamu harus memiliki sifat-sifat ilahi atau karakter Kristus. Jadi kamu harus menjauhi semua itu, hal-hal yang duniawi, yang tidak bersifat kekal, menjauhi semuanya. Dan ada hal juga yang kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh mengejar itu, yaitu apa? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan. Jadi ada hal-hal yang perlu kita jauhi, hal-hal duniawi, tapi kita harus mengejar hal-hal yang ilahi, yang bernilai kekal, yang membawa kita kepada kemuliaan Allah. Lalu dikatakan lagi yang berikutnya, bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Paulus juga mengingatkan kepada Timotius untuk ikut dalam pertandingan, tapi dengan cara yang benar, saudara. Jadi sekali lagi ini yang dinasihati oleh Paulus yang pertama yang kita bisa pelajari dalam 1 Timotius 6 ini, di mana kita menemukan bahwa Tuhan, maksud saya Paulus menitipkan pesan, mengajarkan, mengarahkan kepada Timotius sebagai anak rohaninya untuk mempertahankan karakter Kristus dalam kehidupannya. Yang kedua adalah memiliki kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita. Ayat 13-14, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kita harus memiliki yang namanya kesaksian tentang Kristus. Jadi sekali lagi Paulus mengingatkan kepada anaknya yaitu Timotius untuk memperhatikan, memiliki kesaksian tentang Kristus dalam kehidupan kita. Paulus mengingatkan untuk setia dan menjaga perintah Kristus, terus menjaga perintah Tuhan dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja dari segala raja, Tuhan segala Tuhan. Nah, saya mau mengajak Anda untuk merefleksikan sesuatu, memikirkan dan merenungkan perkataan ini. Menurut Anda, mengapa kesaksian kita tentang Kristus itu penting, saudara? Dan saya percaya bahwa orang akan melihat kesaksian, adakah kesaksian Kristus dari hidup kita, dan mereka itu perlu melihat tentang kesaksian Kristus dari hidup kita, dan ini penting sekali. Makanya kita harus mengenal dia dengan benar, mengalami dia secara benar, supaya kita bisa menyaksikan kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita. Bagaimana kita mengalami Kristus. Paulus mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, dan dia memiliki kesaksian Kristus yang begitu kuat, sehingga ketika dia dianiaya, dia disidang, dia dihakimi, dia bisa menceritakan tentang bagaimana pengalamannya dengan Kristus. Karena dalam hidupnya dia bukan cuma melayani Kristus, tapi dia memiliki kesaksian secara personal tentang Kristus. Makanya saya suka ngomong bahwa dalam hidup ini yang paling penting, salah satunya adalah pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, pengalaman dengan Tuhan. Itu penting sekali. Dan kita sebagai orang Kristen jangan cuma mengenal Tuhan, tapi kita harus punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, sehingga dalam hidup kita memiliki kesaksian tentang Kristus. Yang ketiga, kita akan belajar sama-sama di ayat yang ke-17, perhatikanlah, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah mereka, peringatkan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta berharga sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan poin yang ketiga ini, di mana Paulus mengingatkan, mengajarkan kepada Timotius, yaitu sebuah peringatan terhadap keserakahan dan cinta akan uang. Paulus mengajarkan kepada Timotius yang notabene adalah anak rohaninya agar hati-hati terhadap keserakahan dan cinta akan uang. Dia menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, peringatkan kepada orang kaya untuk tidak tinggi hati dan tidak mengandalkan kekayaan, lalu menggunakan kekayaan untuk melakukan kebaikan dan berbagi. Justru ini yang diajarkan oleh Paulus ketika mungkin Anda diberkati Tuhan menjadi kaya dan diberkati dengan materi yang begitu banyak.
Jangan kita mengandalkan kekayaan kita dan berubah menjadi orang yang angkuh, sombong, arogan. Tetapi justru kita menggunakan berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, yaitu untuk melakukan begitu banyak kebaikan dan juga berbagi kepada sesama. Ini yang diajarkan, dan saya pikir apa yang diajarkan Paulus kepada Timotius yang adalah sebagai pemimpin gereja di Efesus merupakan pesan kepada semua kita, supaya kita dalam hidup ini ketika kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, kita tidak boleh menjadi orang yang serakah dan cinta akan uang, tetapi kita harus tidak boleh rendah hati, tidak boleh mengandalkan kekayaan kita, tetapi tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan menggunakan berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk berbagi dan berbuat baik kepada sesama kita. Bagaimana kita bisa membantu orang lain, menolong orang lain, dan memberkati orang lain, saudara. Yang keempat, terakhir, ayat 20-21 dikatakan, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Yang keempat, yang terakhir, Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk terus menjaga ajaran yang sehat. Paulus mengingatkan Timotius untuk menjaga apa yang sudah dipercayakan kepadanya oleh Tuhan, oleh Paulus yang sebagai pemimpin rohani mempercayakan kepada Timotius menjadi pemimpin gereja di Efesus. Dan dia berkata bahwa mengingatkan Timotius untuk terus menjaga ajaran yang murni, ajaran yang sehat, yang benar-benar berasal dari Allah. Ingat, karena hari-hari itu, masa-masa itu ada begitu banyak ajaran sesat, sehingga Paulus mengingatkan bahaya ajaran sesat yang dapat menyimpangkan iman kita. Nah, bagaimana kita juga harus terus belajar dan bertumbuh di dalam iman, sehingga kita boleh mengalami pengenalan akan Kristus yang benar, kita ada dalam ajaran yang sehat. Dan inilah yang diajarkan Paulus kepada Timotius. Dan saya juga percaya 4 hal ini adalah hal yang penting juga, yang kita perlu jaga, yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita. Dimana yang pertama, kita harus mempertahankan karakter Kristus sebagai manusia ilahi, manusianya Allah. Kita harus terus mempertahankan karakter Kristus dalam hidup kita. Lalu kita juga harus memiliki kesaksian tentang Kristus, di mana hidup kita bukan cuma ikut Tuhan kata orang, tapi kita mengalami secara personal tentang Tuhan, sehingga dari hidup kita ada kesaksian tentang Kristus yang kuat sekali. Lalu juga mengingatkan kita akan jangan serakah, jangan kita akhirnya cinta akan uang, tetapi kita waspada jangan sampai membuat kita menjadi arogan, sombong karena kekayaan atau karena berkat Tuhan. Dan yang terakhir, supaya kita terus menjaga ajaran yang sehat, untuk kita terus menjaga dalam kebenaran. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, di mana kami belajar bagaimana kami harus terus sebagai manusia Allah. Ada hal-hal yang perlu kami jauhi, ada perlu hal yang kami kejar. Kami menjaga, mempertahankan manusia ilahi kami untuk memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Dijauhkan dari semua keserakahan, cinta akan uang, dan kami juga terus, Tuhan, memiliki kesaksian tentang Kristus dalam hidup kami, sehingga dari hidup kami ada begitu banyak kesaksian tentang Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga terus menjaga ajaran kami tetap sehat dan tetap benar di hadapan-Mu sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak, sekali lagi hamba berdoa berkati setiap umat-Mu, biar kami semua boleh bertumbuh dalam Kristus, kami boleh kenal Tuhan, dari hidup kami akan mengalir kesaksian-kesaksian Kristus yang memberkati orang lain. Tuhan, hamba-Mu berdoa berkati setiap umat-Mu, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang mengalami pergumulan Kau jamah, dan Kau kasih jalan keluar. Di dalam nama Yesus aku memberkati mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan, usaha, will be blessed by the Lord. Be blessed, be blessed, be blessed in Jesus name. Amen, amen, amen. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam acara program renungan pagi berikutnya. See you, God bless you.